Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IK 3B akan mempresentasikan latar belakang review e-commerce pakaian wanita. Dimulai dari saya, Fauzan Widin Yusuf, absen 10. Saya Hilmi Putrafi Suryana Muhammad, absen 11. Saya Ica Nur Yulia Rahma, absen 12. Oke, untuk yang pertama di sini dimulai dari saya. Yang pertama itu ada latar belakang review e-commerce pakaian wanita. Untuk dataset Women's E-commerce Clothing Reviews adalah kumpulan data yang berisi ulasan pengguna tentang produk pakaian wanita dari sebuah toko e-commerce. Setiap data dalam dataset ini memiliki informasi seperti ID unik produk, usia pengulas, judul ulasan, isi ulasan, rating produk, indikator apakah produk direkomendasikan, jumlah umpan balik positif, nama divisi tempat produk berada, nama departemen, dan kelas produk. Tujuan dari dataset ini adalah untuk memungkinkan analisis terhadap sentimen pengguna terhadap produk, memberikan rekomendasi produk berdasarkan umpan balik positif, melakukan segmentasi pengguna berdasarkan usia, dan menganalisis popularitas serta rating produk berdasarkan kelas dan divisi. Dengan informasi yang kaya dalam dataset ini, dapat dilakukan berbagai analisis yang mendalam terkait dengan perilaku pengguna dan preferensi terhadap pakaian wanita dalam konteks e-commerce. Untuk yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Ica ya. Oleh Hilmi. Saya Hilmi. Ya, Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kode-kodenya. Lalu untuk pertama-tama kami mendapatkan dataset ini dari kaggle.com. Di sini kami mencari-cari yang menurut kami tepat itu adalah Women's E-commerce Clothing Review. Di sini untuk dari penjelasan Women's E-commerce Clothing Review ini sudah dijelaskan oleh teman saya Fauzan. Di sini jumlah datanya itu ada 26.741. Ini sebelum kita eksplorasi datanya. Lalu di sini kita akan melakukan tahap-tahap untuk eksplorasi data dan lain-lain. Untuk pertama-tama kita menginstal dulu untuk PSpark. Di sini kita klik install PSpark, lalu kita tunggu beberapa saat untuk menjalankan PSpark ini. Lalu jika sudah terinstall, kita panggil untuk library PSpark-nya. Di sini juga kita menggunakan library Matplotlib, lalu ada Seaborn juga, lalu ada Pandas. Di sini kita juga membuat Spark Session ya di sini menggunakan Spark Session Builder. Di sini name-nya e-commerce review. Lalu untuk datasetnya ini karena kita ada di luar, di sini tidak usah pakai slash, dia langsung ke nama filenya aja, Women's Clothing E-commerce review.csv. Lalu di sini kita menampilkan 10 baris pertama. Untuk 10 baris pertama dari dataset ini menunjukkan clothing ID, lalu usia dari preview, lalu judulnya dari reviewnya apa, review teksnya berisi apa, untuk ratingnya berapa, lalu apakah rekomendasi atau tidak. Kalau 1 itu rekomendasi, kalau 0 itu tidak. Lalu untuk positif feedback tone-nya itu berapa. Lalu untuk divisi name-nya divisi apa, untuk departemennya juga departemen apa. Lalu untuk nama kelasnya itu yang dibeli itu kelas yang apa. Oke, selanjutnya di sini ada DF Prinsema. Di sini untuk mendeskripsikan apakah ini tuh dari kolom-kolom ini itu menggunakan string atau menggunakan int seperti itu ya. Di sini kebetulan menggunakan string semua. Lalu selanjutnya kita rename terlebih dahulu untuk nama kolomnya, karena pada waktu percobaan di sini
kalau menggunakan titik seperti ini akan kesulitan dalam perubahan data. Jadinya kita merubah dari clothing.id seperti review.text menjadi underscore saja yang memudahkan. Seperti itu, lalu kita select semuanya untuk bagian kolom, maka akan describe seperti ini. Ya, ini untuk describe dari bagian kolomnya. Lalu di sini kita mendeskripsikan jumlah kolomnya ada berapa dan jumlah barisnya dari data yang sudah kita ambil. Ini karena datanya ada jumlah barisnya itu ada 13.404. Lalu dari eksplorasi data kita akan melakukan data cleaning. Untuk data cleaning di sini kita juga melakukan import library PySpark. Di sini ada call count, when is none is null. Lalu ada tambah dari spark sum dan consisting. Lalu di sini kita pertama-tama mengecek missing value-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan select spark sum, call C is null, case int. Jadi di sini kita akan memanggil missing value-nya, kita akan menghitung missing value-nya ada berapa pada masing-masing kolom. Di sini sudah ada datanya. Untuk clothing ID itu sekitar 697, untuk usianya 712, judul 2600 dan sebagainya. Di sini sudah ada di missing value. Lalu kita bersihkan untuk missing value-nya. Kita drop di sini, lalu kita bersihkan lagi untuk yang duplikat dari missing value tersebut. Oke, setelah kita bersihkan tadi, di sini kita lakukan tes checking sekali lagi. Di sini sudah ada berkurang banyak ya dari clothing ID. Di sini ada 600. Di sini clothing ID sudah 0, lalu age-nya ini dari 700 ke 0. Untuk title, review text, rating, recommend ID dan sebagainya ini juga sudah berkurang banyak ya setelah kita melakukan data cleaning. Lalu di sini kita data clean lagi. Untuk review text yang no review kita clean lagi, kita hapus. Lalu kita satukan untuk sentimennya ke rating. Lalu di sini ada transformasi dan enrichment. Untuk transformasi dan enrichment kita menggunakan library PySpark lagi. Lalu di sini kita menggunakan library PySpark yang menggunakan vote type ya di sini. Lalu kita membersihkan nilai yang valid, yang tidak valid atau yang tidak sesuai dari kolom age, dari kolom usia yang tadi. Di sini kita menggunakan df clean, menggunakan filter ya di sini. Lalu kita menggunakan minimal dan maksimal dari kolom age. Di sini kita menggunakan min max scalar di sini untuk min age, dan min x scalarnya itu juga untuk maksimal x-nya. Di sini kita sudah di run di sini untuk mendapatkan nilai minimal maksimal. Kita konversikan nilai minimal maksimalnya ke float, ke tipe data numeriknya. Soalnya sebelumnya itu datanya string semua. Lalu kita normalisasikan kolom age menggunakan which column. Di sini kita menggunakan perhitungan call age kurangi min age, lalu dibagi max x kurangi min age. Lalu kita bersihkan lagi untuk datanya, lalu kita tampilkan. Di sini menampilkan 20 data yang teratas. Di sini sudah kita bersihkan, maka tampilannya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Sudah kita normalisasikan, lalu kita indekskan untuk yang divisi, nama divisi dan nama departemennya dan juga nama kelasnya di sini. Oke, setelah kita indekskan, kita encode untuk indeks tersebut. Nanti untuk hasil encode-nya akan tampil seperti ini untuk 5 teratasnya. Jadi untuk title-nya ada notice picture, loving distance, stunning, seperti itu.
Lalu setelah itu kita masuk ke analisis dan visualisasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya Ica. Kemudian ini analisis dan visualisasi data menampilkan 5 baris data yang sudah ditransformasi. Kemudian kita mengonversi pandas untuk visualisasi. Ini untuk melihat rating dari ulasan pengguna. Kemudian selanjutnya ada analisis prediktif, klasifikasi logistik regression, kemudian menggabungkan fitur dalam satu vektor. Kemudian memprediksi data tes menggunakan model transform. Kemudian memprediksi data tes menggunakan print skema. Selanjutnya ada menghitung jumlah sentimen positif dan negatif menggunakan fungsi clean group by sentimen. Kemudian ini adalah hasil visualisasinya. Kemudian selanjutnya ada menghitung jumlah umpan balik positif untuk setiap produk. Bisa dilihat di sini bahwa ada visualisasi umpan balik positif tertinggi. Kemudian selanjutnya ini adalah hasilnya, hasil visualisasinya. Selanjutnya ada distribusi data pengguna yang memberikan ulasan berdasarkan usia. Dan ini adalah hasil visualisasinya. Selanjutnya kemudian ada rating produk berdasarkan divisi. Ini juga ada hasil visualisasinya. Kemudian juga ada visualisasi jumlah ulasan berdasarkan kelas produk. Kemudian untuk pertanyaan bisnisnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada pertanyaan bisnis. Yang pertama, bagaimana distribusi sentimen ulasan pengguna terhadap produk pakaian wanita? Jawabannya yaitu sentimen ulasan terhadap produk pakaian wanita sesuai data di atas bagus ditunjukkan dengan jumlah ulasan lebih dari 8.000 pada sentimen baik. Yang kedua, apakah ada hubungan antara rating produk dengan sentimen ulasan pengguna? Jawabannya adalah ada. Dengan sentimen yang bagus dan dapat membangun rating produk yang bagus juga sesuai dengan rekomendasi berdasarkan balik. Yang ketiga adalah produk mana yang memiliki umpan balik positif tertinggi? Jawabannya yaitu dengan jumlah umpan balik positif tertinggi ada pada produk dengan ID 1094. Bagaimana distribusi pengguna yang memberikan ulasan? Jawabannya yaitu distribusi usia pengguna yang memberikan ulasan berbentuk usia kisaran 20-25. Yang kelima, apakah ada perbedaan dalam rating produk berdasarkan kelompok usia tertentu? Jawabannya ada. Berdasarkan variasi yang memberi sampel
kader paling banyak pada usia 20 hingga 40 tahun yang mempengaruhi rating internet. Yang keenam, produk divisi mana yang mendapatkan rating tertinggi? Jawabannya yaitu divisi yang mendapatkan produk dengan rating tertinggi ada pada divisi Init Match. Yang terakhir, apakah ada kelas produk tertentu yang mendapatkan ulasan lebih banyak dibanding yang lainnya? Jawabannya ada. Produk tertentu yang mendapatkan ulasan lebih banyak ada pada produk basis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang dari penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.